Bahkan hanya untuk membantunya bekerja saja, Anies harus membentuk tim TGUPP yang berjumlah 74 orang. Kalah telak, legasi kalengan Anies dibandingkan dengan Ganjar, kayak gitu kok dibanggakan? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Integritas seorang Ahok memang sangat-sangat jauh jika dibandingkan dengan Anies Baswedan yang justru sering kelebihan bayar. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad mengomentari @munir_timur di Twitter terkait cuitan kontroversial, mempertanyakan terkait apa bukti legasi Ganjar Pranowo yang berkelas dan bertaraf internasional. Akun Twitter @munir_timur juga menyematkan foto JIS dan Formula E, kebanggaan para pendukung Anies untuk dibandingkan dengan kinerja hasil Ganjar Pranowo. Melalui akun Twitter pribadinya, Yusuf Muhammad membalas dengan telak melalui unggahannya di Twitter yang membuktikan bahwa Anies Baswedan masih belum tuntas menyelesaikan janjinya. Ada banyak program akal-akalan yang menyengsarakan warga DKI Jakarta. Legasi adalah bermanfaat untuk rakyat, tapi yang Anies pamerkan itu bermanfaat bagi siapa? Yusuf lewat unggahannya di Twitter menyebut bahwa terlalu jauh membandingkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan. Menurutnya, lebih baik membandingkan Anies dengan pendahulunya sebagai pemimpin DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dia lantas menyampaikan kritikannya pada kepemimpinan Anies. Menurutnya, 80% dana pembangunan JIS yang berutang ke pemerintah pusat bersumber dari dana PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional. Sementara, Formula E masih berutang 90 miliar rupiah. Bahkan, bukti transfer komitmen fee Formula E 560 miliar rupiah sampai sekarang belum dibuka dan kasusnya masuk KPK. Sewa JIS juga terlalu mahal, bahkan Persija pun kesulitan membayar. Yusuf lantas mengkritisi bahwa JIS yang dipamerkan tidaklah masuk rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Namun program yang masuk RPJMD malah banyak tidak terrealisasi. Misal, janji rumah DP 0 targetnya dipangkas hingga 95,5%. Katanya buat rakyat miskin, tapi faktanya cuma ngibul. Seandainya dia bisa bangun rumah murah dan terjangkau ratusan ribu unit, sumur resapannya berhasil atasi banjir, banyak membangun tanpa kelebihan bayar, bisa membangun tanpa APBD seperti Simpang Susun Semanggi, proyek besutan Ahok. Sanggup mengatasi keluhan warga dengan membuka pintu balai kota tiap pagi, transparan, mengelola anggaran, berani sikat kelebihan bayar, mungkin petuahnya bakal hebat dan jadi inspirasi. Lah, ini apa yang mau dibanggakan? Lalu sebenarnya JIS dibangun bukan karena murni untuk olahraga, tapi ada unsur-unsur politik yang sengaja digunakan oleh Anies Baswedan untuk kepentingan pribadinya. Jadinya ya apa adanya, banyak kurangnya dan membahayakan para pengunjung atau penonton. Hasil kerja Anies ya kayak gini, terlihat megah tapi begitu dicoba langsung ambruk. Kita lihat saja perkembangannya ya. Kalau nanti ada tokoh publik atau tokoh partai yang mengkritik Anies soal ini, kejadian ini bakal tereskalasi dan jadi tamparan besar buat Anies. Citra Anies jadi digerogoti oleh perbuatannya sendiri. Gimana Anies bisa membuktikan bahwa dirinya bisa bekerja jika hasil kerjanya itu malah mengungkap ketidakbecusan dirinya dan kemudian bisa menggerus elektabilitasnya? Anies entah sudah berapa banyak tugu yang dibuat dan mungkin sekarang entah jadi apa. Banyak sekali proyek recehan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Tapi sekalinya bikin proyek besar macam Formula E, langsung menyedot anggaran yang fantastis tanpa diketahui penggunaannya secara detail. Program Formula E yang bermasalah ini bukanlah program yang masuk dalam janji kampanyenya. Pada waktu kampanye bersama Sandiaga, Anies dengan mulut manisnya memberikan harapan pada warga. Selain katanya pemimpin seiman, juga ada program-program yang diklaim lebih baik dari sebelumnya atau lebih hebat dari program Jokowi dan Ahok. Tapi apa? Semua cuma omong kosong. Jakarta makin amburadul, perlahan-lahan bisa mundur. Dana yang seharusnya digunakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat Jakarta malah dipakai untuk bangunan fisik bahan pencitraan Anies. Lalu rakyatnya dapat apa? Ayat dan janji surga. Ironi dan sedih bukan rasanya? Bagaimana kalau menurut Anda?
Kalau untuk meningkatkan pelayanan kesehatan itu harusnya ya membangun lebih banyak rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan lain-lain. Atau pengadaan peralatan medis yang canggih dan obat yang lebih baik, serta penyediaan nakes, dokter, perawat, dan ahli kesehatan lainnya. Bukan ganti nama. Susah ngomong sama selang infus. Cerdas, pendukung Anies ketampol fakta. Bandingkan kebijakan Ahok Anies. Ahok bangun 29 RSUD, sedangkan Anies hanya bongkar pasang nama 31 RSUD. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tempat ini menjadi tempat orang sakit. Nah, di sisi lain pada saat pandemi kemarin kita menyaksikan pentingnya menjaga kesehatan. Karena itu kita ingin agar rumah ini menjadi rumah di mana perannya ditambah. Aspek apa? Aspek promotif, aspek preventif. Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Perubahan nama sejumlah rumah sakit umum daerah atau RSUD DKI Jakarta oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi Rumah Sehat pada Rabu 3 Agustus 2022 masih terus kebanjiran kritik. Menanggapi kebijakan Anies yang mengganti nama rumah sakit tersebut, pegiat media sosial dan penulis buku Rudy Valinka menyajikan sebuah perbandingan kinerja Ahok dan Anies. Diungkapkannya, Ahok selama menjabat Gubernur DKI Jakarta telah membangun 29 RSUD pada tahun 2016. Sementara kinerja Anies Baswedan di akhir masa jabatannya hanya bisa mengganti nama rumah sakit menjadi Rumah Sehat. Ahok bangun 29 RSUD, Anies ganti nama 31 RSUD, tulisnya melalui akun Twitter pribadinya @kurawa pada Jumat 5 Juli 2022. Melihat fakta yang disampaikan, dengan nada kesal, Rudy Valinka mempertanyakan, gubernur mana yang modal bacot? Anies hanyalah berani bermain kata dan bermulut besar tanpa bukti nyata. Dalam pernyataannya, Rudy menyajikan data dua berita. Berita pertama berjudul Bangun 29 RSUD di tahun 2016. Ahok cari lahan kosong yang terbit pada Jumat 3 April 2015. Sedangkan Anies hanya ganti nama RSUD. Ini daftar 31 lokasi rumah sehat untuk Jakarta yang terbit pada tanggal 5 Agustus 2022. Kedua judul berita tersebut disampaikan untuk mendukung argumentasi perbandingan kinerja dua gubernur DKI yang diperbandingkan. Dilansir mediakita.co, kedua judul berita tersebut benar dan sesuai dengan aslinya. Seperti diketahui, pada 2 April 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok meresmikan beroperasinya 15 rumah sakit umum daerah atau RSUD tipe D. Dalam kesempatan tersebut, Ahok menyampaikan rencananya pada tahun 2016 akan bangun 29 RSUD pada masing-masing kecamatan. Selain itu, Ahok juga mengungkapkan akan segera menyediakan fasilitas puskesmas keliling di tiap kelurahan di ibu kota. Penambahan rumah sakit dan puskesmas keliling tersebut untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan di DKI Jakarta. Maka dari itu, wajar saat menjabat dulu banyak banget program yang Anies janjikan tak terrealisasi dengan baik. Melihat ambisi Anies yang super besar untuk menjadi RI 1 membuatnya kian belepotan tak karuan. Jauh dari kata elegan. Dorongan dari kelompok yang militan membuatnya lupa daratan. Anies terlihat beberapa kali masuk kubangan yang tanpa sadar ia buat sendiri. Program-program mendasar janji kampanye yang bombastis saat Pilgub 2017 tak sesuai teori. Dari soal rumah DP 0, OKOC, banjir, sumur resapan yang dihentikan karena sisakan masalah hingga penyediaan air bersih dan lain sebagainya. Melihat manuver Anies belakangan ini memang sangat menarik. Banyak perilakunya tidak memberikan manfaat dan hanya sebagai ajang mencari perhatian agar dilihat orang. Jadi, syahwat politiknya Anies ini sudah overload. Maka dari itu wajar saat menjabat dulu banyak banget program yang Anies janjikan tak terrealisasi dengan baik. Wong kerjaan Anies hanya fokus untuk mempercantik citra, bukan kinerja. Pantas saja Anies kini terus berusaha mendempul habis-habisan kosakatanya.
sebagai upaya menutupi semua kegagalannya selama menjadi gubernur. Artinya, kalau dia jadi presiden nanti, sudah bisa dipastikan orang ini akan lebih banyak ngomong daripada bekerja. Saya rasa warga Jakarta sudah sadar betul betapa menyesalnya mereka menghabiskan 5 tahun dengan memegang teguh janji palsu Anies. Makanya, saya pikir ular beludak seperti Anies ini memang tak pantas memimpin negeri ini. Entah bakal jadi apa bangsa ini kalau Anies benar-benar jadi presiden? Mungkin rakyat makin susah karena cuma dikasih makan harapan kosong. Bagaimana kalau menurut Anda?